Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia. Saya akan menjelaskan materi tentang taharoh. Taharoh menurut bahasa yaitu artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, taharoh artinya bersih dari hadas maupun najis. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang pembagian taharoh. Taharoh terbagi dua, yaitu taharoh batin dan taharoh lahir. Taharoh batin artinya bersih dari jiwa pengaruh dosa dan maksiat serta bertaubat dan membersihkan hati dari semua kotoran berupa syirik, dengki, iri hati, menipu, sombong, ria dan lain-lain. Yang kedua itu taharoh lahir, artinya bersuci dari hadas dan najis. Atau hadas ialah keadaan yang merusak kesucian seseorang secara syara'. Yang kedua yaitu najis adalah semua yang dianggap kotor oleh syara'. Hadis juga terbagi dua, yaitu hadis kecil dan hadis besar. Hadis kecil itu sesuatu atau segala sesuatu yang membatalkan wudu, sedangkan hadas besar artinya segala sesuatu yang mewajibkan kita atau seseorang untuk mandi, atau segala sesuatu. Selanjutnya pembagian najis dan cara membersihkannya. Yang pertama itu ada najis mughalazah atau najis berat, di mana kita harus membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau air yang dicampur tanah. Yang kedua itu najis mutawasitah atau najis menengah, yaitu dengan cara menghilangkan zat, rasa, warna, serta bau najis. Yang ketiga itu najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu cukup mempercikkan air ke tempat yang kena najis. Selanjutnya ada najis hukumiyah, di mana cukup dengan mengalirkan air ke tempat najis itu. Dan yang kelima ada najis aniyah, yaitu masih zat atau warna, rasa dan baunya cukup mensucikan dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya saja. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang istinja. Istinja itu adalah membersihkan bekas kotoran yang terdapat pada kubur atau dubur, atau buang air besar ataupun buang air kecil. Adapun alat yang digunakan untuk istinja ini adalah air, batu, benda dan benda lain sebelum kotoran itu kering. Nah, adapun ada adab untuk buang air, di mana yang pertama jangan di tempat yang terbuka. Yang kedua, dulukan kaki kiri saat sebelum masuk toilet atau kamar mandi seraya berdoa. Dan yang ketiga, jangan di tempat yang mengganggu orang. Yang keempat, jangan bercakap-cakap. Yang kelima, kalau di tempat terbuka kita tidak boleh menghadap kiblat. Yang keenam, jangan membawa Al-Quran atau ayat Al-Quran ke dalam tempat kita itu. Yang ketujuh ada tidak boleh menggunakan tangan kanan untuk membersihkan atau menjaga kebersihan kita selama buang air. Yang kedelapan, untuk jangan membuang air pada air yang tenang. Yang kesembilan, jangan buang air di lubang-lubang di bumi, kemungkinan ada makhluk di situ. Dan yang ke-10, hendaknya kita berdoa ketika mau masuk atau keluar kamar mandi. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita harus membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika sesudah istinja, kita membaca doa yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin fajri minal wafahishi. Adapun doa keluar kamar mandi yaitu
fil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Yang kedua, menyiram atau meratakan seluruh badan dengan air. Yang ketiga, menghilangkan kotoran dari segala yang dapat menghalangi sampai air ke kulit. Selanjutnya yaitu materi tentang berwudu. Berwudu atau wudu berasal dari menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah wudu artinya membersihkan beberapa anggota wudu dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun niat berwudu yaitu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardalillahi ta'ala. Selanjutnya syarat syah wudu. Yang pertama itu Islam. Yang kedua tamyiz, yakni bisa membedakan baik atau buruknya sesuatu pekerjaan. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat jangan buang air suci lagi ketika setelah mensucikan. Yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Yang keenam mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunat. Adapun rukun wudu yaitu yang pertama berniat dengan baca lafaz nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardalillahi ta'ala. Yang kedua membasuh seluruh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala sampai ke bawah dagu dan telinga kanan serta telinga kiri. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib, yang artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus terakhir. Adapun sunat-sunat selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, artinya buang air besar ataupun buang air kecil dan lain-lain. Yang kedua tidur nyenyak. Yang ketiga hilang akal atau pingsan yang disebabkan oleh gila, bisa jadi mabuk ataupun terjatuh. Yang keempat bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya yang terakhir hal yang membatalkan wudu yaitu tersentuh kehormatan atau kemaluan atau kubul dan dubur, serta dengan telapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup atau walaupun kemaluan itu sendiri. Setelah selesai berwudu kita membacanya sesudah berwudu yaitu Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan dua telapak tangan dengan debu yang suci dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Tayamum ini dapat menggantikan wudu dan mandi bagi orang yang tidak menggunakan air dengan syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tayamum ini adalah tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Dan yang kedua itu berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit apabila menggunakan air dan akan kambuh sakitnya. Yang ketiga itu pelaksanaan setelah masuk waktu sholat. Dan yang keempat dalam perjalanan dan yang sulit mendapatkan air. Dan yang kelima itu dengan debu yang suci. Adapun rukun-rukun tayamum ini adalah yang pertama niat tayamum, yaitu untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nah yang kedua itu mengusap muka dengan debu tanah minimal 1 kali. Yang ketiga itu mengusap 2 tangan hingga siku. Yang keempat tertib. Dan sunat tayamum ini selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama itu segala yang membatalkan wudu. Yang kedua mendapatkan air setelah sholat kecuali karena sakit. Dan yang ketiga itu murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan menaruh telapak tangan dengan debu yang dilanjutkan dengan melafazkan niat. Dengan membaca niat
itu mengusap muka dengan debu. Setelah debu ditipiskan sambil memejamkan mata, dengan diikuti niat dalam hati, aku niat bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah. Dan yang ketiga itu menaruh kedua telapak tangan di atas lagi menipiskannya. Yang keempat, mengusap kedua belah tangan sampai siku dan mendahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan dilanjutkan dengan membaca